Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku mulai mau memasukkan diskus ke tank yang kemarin kita setting khusus diskus ini ya. Nah, cara pertama yang harus kalian sediakan buat memasukkan diskus ke dalam tank itu adalah box baskom kayak gini yang bisa menampung air sekiranya diskus bisa berdiri ya di dalam tank, di dalam baskom ini. Satu hal penting yang harus kalian ketahui tentang memasukkan diskus ke aquascape itu adalah penyesuaian. Nah, kebanyakan dari kalian diskus di dalam aquascape pasti nggak bisa bertahan lama. Kalau caraku sendiri ya pasti aku dripping dulu, seperti yang bakal kita lakuin sekarang. Kita ambil diskusnya dulu. Hal yang aku lakuin ketika sebelum memasukkan diskus ke dalam tank adalah di dripping ya, pakai sistem dripping biar penyesuaiannya itu nggak cuman suhu ketika kita memasukkan kantong plastik di atas permukaan air di aquascape kalian ya. Jadi lebih baik menggunakan sistem dripping. Sistem ini berlaku buat semua jenis ikan sebenarnya. Jadi bisa lebih terjamin si ikannya bakal bisa menyesuaikan di dalam aquascape tersebut. Alatnya sederhana, cuman menggunakan selang aerator, terus di bagian ujung di sini kita pasangi keran biar bisa kita atur keluarannya ya. Nah, dengan sistem kayak gini kalian bisa lakukan selama 30 menit, itu sudah cukup banget buat penyesuaiannya. Secara nggak langsung si diskus nggak kaget dengan parameter air yang ada di tank dan air yang ada di kolam sebelumnya ataupun di tempat kalian beli si ikan tersebut. Cara kayak gini itu sebenarnya paling rekomendasi buat diskus ya. Jadi kalau kalian pengen si diskus kalian itu bisa bertahan di dalam aquascape, pastikan gunakan cara yang seperti ini. Ini bagus banget, tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa menyesuaikan parameter air seperti pH di dalam tank yang bakal kalian masukkan dan air sumber di awal diskus itu berada. Nah, ini sambil aku diamin ada yang mau aku jelasin sedikit. Nah, hal penting sebelum kalian ngekip diskus di dalam aquascape itu adalah kelola amoniak yang baik ya. Jadi udah sering aku bilang sebenarnya poin utama dari si aquascape sendiri adalah kelola amoniak yang baik ataupun media filtrasi dan media biologis yang banyak banget bisa menampung si bakteri pengurai tersebut ya. Nah, biar si diskus bisa bertahan itu cara kita mengelola kotoran yang dihasilkan si diskus ataupun ikan-ikan yang lain di dalam aquascape tersebut haruslah bisa maksimal. Makanya kenapa diskusku di tank yang kemarin waktu di Dutch Style dia juga bertahan, padahal Dutch Style sendiri sensitif ya sama amoniak karena tanamannya itu rata-rata tanaman yang kategori medium ke high yang aku pakai kemarin. Kalau misalnya amoniaknya membludak sedikit, secara nggak langsung beberapa jenis tanaman bakalan melting. Tapi di Dutch Style kemarin aman karena aku menggunakan filtrasi yang medianya bisa masuk banyak banget kemarin. Filtrasi yang aku pakai kemarin adalah filtrasi dari kanister Vistel DY. Kalau kalian pengen beli kanisternya, kalian bisa cek link di deskripsi, kalian hubungi, kalian bisa konsultasi sekalian mau kanister yang kayak gimana juga bisa. Nah, terus di tank ini kemarin itu aku bikin rumah bakteri di bagian belakang, di substrat juga aku bikin banyak ya. Aku masukin batu apung kurang lebih 1,5 kilo kalau nggak salah di bagian belakang, sekaligus meninggikan substrat di bagian belakang. Sama aku tambahin juga rumah bakteri dari One Reset yang kalengan itu kalau nggak salah setengah kaleng, itu sisanya aku masukin di bagian belakang yang di sisi kiri ya. Baru aku tutupi dengan soil. Nah, kalau mengekip ikan diskus sendiri, aku sarankan kalian jangan menggunakan tanaman karpet karena kotoran ikannya itu bakalan mengendap di bagian bawah dan itu harus bisa rutin kalian bersihkan. Kalian sipon atau kalian tepuk terus kalian sedot. Makanya kenapa di sini aku menggunakan cuman pasir silika coklat dengan sedikit tanaman detailing ya, kayak Strogen repens dan Hygrophila compacta serta Cryptophorin.
Untuk mengantisipasi jangka panjang ketika ngekip si diskus tersebut, makanya aku pakai substrat cuman pasir silika. Untuk pupuk dasar sendiri hanya aku taruh di bagian belakang ya. Aku nggak ada pakai pupuk dasar sampai ke bagian depan. Bagian depan ini substratnya tipis banget karena niatnya aku ya biar maintenance ketika waktunya maintenance lebih gampang. Sebenarnya poin penting diskus itu kayaknya memang cuman kelola amoniak yang baik sih. Kalau untuk suhu sendiri, diskus masih toleransi di suhu 28 derajat ya. 26 derajat pun aku pernah kemarin di tank yang Dutch style itu kan, kalau malam sekitar jam 7 sampai pagi itu suhunya mencapai 25 sampai 26 derajat dan diskusnya sampai sekarang juga bertahan. Dan pastikan kadar kalsium atau kadar mineral kalian itu nggak terlalu tinggi ya. Buat diskus agak sensitif dengan mineral tinggi. Lebih bagus kalian main di medium atau di soft lah kayak yang aku pakai. Untuk pH sendiri dia relatif bisa bertahan di pH 5,5 sampai pH 7,5. Pengalamanku ngekip diskus sih kayak gitu ya, karena air yang aku pakai ya kurang lebih parameternya kayak gitu. Untuk pembesaran sendiri ya diskus memang tergolong lama, jadi makanya harganya juga lumayan mahal. Kalau kalian pengen ngekip diskus, kalian bisa pikirkan baik-baik cara yang aku bilang sebelumnya tadi. Tapi tetap satu sih, poin yang paling penting itu adalah kelola amoniak yang baik. Itu yang paling aku sarankan buat kalian bisa menyiapkan sistem filtrasi yang baik dan juga maintenance yang lebih intens lah ya. Paling nggak seminggu sekali kalian bisa sifon permukaan bagian substrat ini. Makanya kenapa di situ juga aku pakein Kaltneus reaktor ya, buat menambah si kelola amoniak ataupun bakteri nitrifikasinya lebih bagus buat berkembang biak, sekaligus menyuplai oksigen terlarut yang ada di dalam air aquascape di tank ini. Nah, mungkin cukup sekian ya info yang aku bisa kasih ke kalian tentang ngekip si diskus, ikan diskus itu sendiri. Selebihnya tinggal kalian eksekusi. Kalau kalian penasaran dengan cara kalian sendiri ya kalian bisa coba-coba sendiri. Cuman ini berdasarkan apa yang aku ketahui, apa yang sudah dari dulu aku lakuin buat si diskus sendiri. Selebihnya jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video.